Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di VOSP Channel. Jadi di kesempatan pagi hari ini gua akan melakukan perjalanan dari Setu Bekasi menuju ke Sunter. Jadi di kesempatan hari ini jam 4 lewat 17 menit dari Bekasi ya. Jam 4 pagi. Dan perkiraan nyampe Sunter harus jam setengah 6, karena gua masuk kerja jam 6 harus sampai sana ya, dan belum persiapan ini itu gitu. Ya beginilah kondisi saat ini kalau si pagi gua. Dan untungnya kalau si pagi di daerah sini kan masih sepi ya. Dan kalau siang apalagi tahu sendirilah ya, daerah Jakarta pada pekerja pasti macet ya. Cuman untungnya gua masuk jam 6 itu ya masih sepi kalau gua dari rumah gitu. Kecuali kalau gua masuknya jam 8 tuh bareng-bareng orang pekerja, karena orang pekerja biasa itu juga masuknya jam 8. Jadi dari rumah pasti ya sekitar jam 6-an, pasti pada macet-macetan gitu ya. Tapi ya beginilah kalau pagi-pagi kepagian itu di daerah gua, karena gua berangkat juga jam 4 gitu. Jadi ya masih sepi. Jadi teman-teman gua ya orang-orang yang ke pasar Setu begini. Kalau soalnya rumah gua itu deket sama pasar Setu ya. Jadi kurang lebih pasar Setu itu ya sekitar 15 menit lah dari rumah. Jadi yang pernah ke pasar Setu mungkin juga tahu. Jadi rumah gua deket pasar Setu ya. Pasar Setu Bekasi. Karena Setu juga banyak masalahnya. Jadi ini jalan yang mau menuju ke pasar Setu. Jadi masih di dalam ini guys, maksudnya belum ke jalan utamanya. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah support channel VOSP. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Jadi rencana gua ini lewat ke Grand Wisata yang lewat belakang ya. Jadi ya masih sepi. Jadi jalan-jalan yang sepi nih. Jalan sepinya daerah Setu Bekasi. Sepertinya rem gua lagi bermasalah guys. Jadi setiap di rem itu kayak apa ya, kayak bunyi sak gitu. Cuman bukan habis ini remnya, karena kemarin gua juga udah ganti kampas rem baru aja sekitar berapa minggu yang lalu lah. Masa iya udah habis ya. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu gua udah ganti kampas rem, cuman kok bunyinya malah kayak gini. Jadi kayaknya ada yang bermasalah ini dengan rem gua nih. Jadi setiap di rem itu bunyi gitu, sek kayak gitu. Apakah kampas remnya yang copot apa gitu? Gua juga belum ngecek ya, karena kemarin juga hujan ya, apa karena gara-gara kotoran apa hujan gitu. Karena di daerah Bekasi ini udah mulai hujan-hujan, masih hujan-hujan terus guys. Nggak tahu ya, heran gua kadang-kadang dengan cuaca yang tidak menentu gitu. Jadi cuaca itu sekarang udah nggak bisa ditebak lagi gitu. Nggak tahu ya kalau di daerah kalian ya. Jadi di daerah Bekasi ini cuaca masih nggak bisa ditebak, semaunya aja gitu. Biasanya kan kalau kalau bulan-bulannya gitu ya, bulan ini gitu biasanya hujan. Cuman sekarang nggak bisa ditebak kayak gitu guys. Ya beginilah kondisi saat ini ya. Daerah Setu Bekasi ya masih sepi begini.
Nih apalagi di daerah yang Grand Wisata ya. Grand Wisata soalnya kan akses wilayah Grand Wisatanya kan kalau pagi kan ditutup ya. Dibuka kembali kan jam 6 pagi gitu. Jadi ya jam segini kan ditutup. Jadi gua lewat jalur pedesaan gitu. Nah ini bentar lagi udah nyampe Pasar Setu. Nah ini yang ke kanan ini juga bisa ke Pasar Setu, cuman pasar yang lewat belakang, pintu belakangnya gitu. Dan video ini gue buat bukan dari Bekasi sampai ke Sunter ya, kejauhan lah kemungkinan lah, jadi orang pun juga jenuh gitu. Jadi gua bikin sampai yang tempat sepi aja, ini spesial tempat sepi. Jadi ini gua ambil ke kanan, ini ke kiri juga bisa, ke kanan juga bisa. Jadi gua lewat jalur yang di belakang Grand Wisata, lewat ke kanan, ini ke kanan, gue belok kanan. Nah ini udah Pasar Setu guys ini. Nah ini sebelah kanan ini Pasar Setu nih. Bentar dulu. Nah ini Pasar Setu nih, Pasar Setu. Jadi banyak orang yang udah pulang ya, berbelanja ya. Dan kemungkinan mereka juga belanjanya juga malam, jam 1 atau jam 2 malam mereka udah jalan untuk ke Pasar Setu. Jam segini pun juga udah pada pulang gitu. Jadi teman-teman gua kebanyakan juga yang di jalan ya. Teman-teman jalan gua ya sebenarnya ya orang-orang yang dari pasar. Karena kebanyakan jam segini kan orang karyawan ya masih pada tidur gitu. Jam 4 sebenarnya enak-enaknya orang tidur, baru naik-naikin selimut ini sebenarnya. Cuman karena berhubung gua juga udah kerja, ya alhamdulillah disyukurin banget lah kerja itu gitu. Yang penting diberi kesehatan, kelancaran dalam perjalanan, tidak ada suatu halangan apapun gitu. Jadi sehat itu emang bener-bener penting banget guys. Ngapain banyak duit ya, tapi kalau kita nggak sehat ya ujung-ujungnya juga masuk rumah sakit terus gitu. Ya meskipun pres-presan kayak gini, cuman kalau diberi kesehatan kan aman-aman aja gitu. Mau makan singkong atau makan mie pun kan ya nikmat gitu. Nah, banyak duit makan daging atau makan apa gitu ya. Ya kalau nggak sehat juga nggak enak gitu. Makan daging pun kalau nggak sehat ini juga nggak enak masalahnya guys. Wih, orang-orang udah pada ke masjid, gua udah di jalan gitu. Ya beginilah kondisinya saat ini di jalur Bekasi Setu ya. Sepi. Jadi gua harus waspada. Jadi gua sering-sering lihat sepian guys, karena gua juga takut malah kalau diikutin orang gitu. Mendingan gua jalan aja sendiri gitu. Gua kalau diikutin orang malah was-was bawaannya. Ya cerita sedikit lah ya ke pengalaman gua kemarin gitu ya. Ada lucunya ya, ada takutnya sebenarnya. Gua kemarin diikutin sama orang ibu-ibu gitu, ojek online. Jadi mereka itu bawa penumpang, dia itu bawa penumpang guys. Jadi dia ngikutin gua di tempat yang sepi gitu ya, kayak ginilah. Posisinya juga subuh-subuh kayak gini. Gua lihat sepian, tiba-tiba kok ada orang yang ngikutin gua gitu. Giliran gua kencang, si orang itu juga ikut kencang malahan. Ya gua juga akan was-was malahan, apalagi tempat sepi gitu di daerah Grand Wisata sana. Nanti gua kasih tahu tempatnya. Jadi gua kencang, dia ikut kencang gitu. Wah, jadi kan gua kan
takutnya orang langsung motong bawa peso atau bawa apa, kan gua nggak ada yang nolong gitu. Orang namanya tempat sepi subuh-subuh kayak gini, siapa yang mau lewat situ kalau nggak orang kerja pagi gitu. Wah, gue juga ketar-ketir nih. Wah, siapa ini loh. Seketika gue ngegas kenceng. Habis itu ngegas kenceng. Waduh, entar dulu guys. Ceritanya ditunda dulu lagi, ada banyak truk nih. Oke, kita gas. Lanjut cerita guys ya. Jadi seketika gue langsung ngegas kenceng, langsung gue rem, minggir gitu. Tapi ternyata nggak disangka-sangka, ganggu cerita malah tenan. Esok banyak truk malahan. Jadi gue setika langsung ngerem mendadak guys. Ngerem mendadak, ternyata ibu-ibu bawa penumpang. Ya mungkin dia pun juga nyari temen ya, kemungkinan dia pun juga nyari temen ya, biar ada temennya. Karena posisi gua yang diajak temen, gua jadi takut sendiri akhirnya gitu. Gua kenceng, dia pun juga ikut kenceng. Jadi mereka juga nyari teman kemungkinan karena sepi banget. Wah, ya akhirnya gua mendadak ngerem, dia nyalip akhirnya. Ya untungnya gua juga nggak ditabrak gitu. Dan itu pun juga salah juga ya, gua ngerem mendadak. Cuman gua posisi lagi takut banget gitu. Gua kalau diikutin itu malah takut, mendingan gua jalan aja sendiri gitu. Kalau enggak di depannya ada siapa gitu, biarin aja gitu. Gua kalau diikutin itu malah takut. Ya itu ya cerita gua kayak gitulah ya, pengalaman gua kalau si pagi kemarin gitu. Oke, jadi ini udah di jalur Kalimalang Grand Wisata ya guys ya. Jadi bisalah nembus ke Grand Wisata, nembus ke Kalimalang atau STTD juga bisa. Nah, ini jalan ini baru diresmiin guys. Nih, jalan ke sana baru diresmiin itu kemarin. Ya kemungkinan itu juga arah ke mana namanya? Arah ke kawasan MM 2100 guys. Itu. Cuman gue belum pernah ke sana sih. Tapi insya Allah nanti ada kesempatan, ada libur, gue akan mencoba ke sana. Nah ini bentar lagi udah mulai kawasan Grand Wisata ya. Jadi biasanya gue kan kalau pagi-pagi kan bisa ya lewat lurus itu yang jalan utamanya Grand Wisata, lewat belakang. Cuman karena jam segini mereka belum dibuka satpamnya gitu. Ya akhirnya gue lewat pedesaan sini guys. Nah ini lewat perkampungan dan di sini sepi banget. Nah disinilah ceritanya gitu. Nah gue tengok sepion kayak gitu, gak ada orang gitu. Giliran gue belok kayak gini tuh, kayak gini gue lihat sepion, kok ada orang di belakang gue lah. Ini kan sebenarnya kan tempat sepi banget guys nih, nggak ada orang yang lewat sini. Nih gue diikutin ya, diikutin terus. Gue kencang banget ini posisi ini di sini nih, sampai gue waduh kayak gitu tuh. Ya gue langsung berhenti aja di sini, kayak gitu. Dia nyalip, gue lihatin kok ibu-ibu bawa penumpang gitu. Dia ngapain pagi-pagi sini belum pulang gitu. Apalagi ibu-ibu ya ibaratnya ya kan ya. Kecuali kalau laki-laki atau gimana gitu, oke lah gitu. Itu ibu-ibu posisinya. Kok dia lewat sini-sini gitu. Di sini sih ada ya 1-2 orang lah, karena subuh-subuh pasti kan orang pada mau ke musola atau ke masjid gitu. Cuman kalau udah masuk wilayah Grand Wisata sini kan pasti sepi banget guys. Nih masuk ke sini itu udah sepi banget. Ini kawasan Grand Wisata ini nggak ada orang sama sekali guys nih. Nah itu ada orang satu lagi tuh ya, kayak contoh kayak gitulah. Contoh ya misal di depan itu gua gitu,
Ini gua ini sebagai ibu-ibu gitu. Wah, ada temen nih, ikutin lah. Yang diikutin itu malah jadinya was-was, takut gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Nah, ini kan kawasan Grand Wisata guys, sepi banget ini di sini, sekitar sini nih. Dan biasanya kalau hari malam minggu, kalau nggak malam Senin, kadang-kadang juga banyak orang yang nongkrong, kayak anak-anak muda yang nongkrong lah jam segini, masih kadang-kadang masih ada banyak yang nongkrong di situ. Karena ada penjual kopi kayak kopi keliling lah, Starling kayak gitulah. Di sini juga banyak. Jadi ini banyak embun guys nih. Embun nih. Bukan asap tapi embun ya ini. Nih kayak kabut begitulah. Turun nih. Nah, ini kawasan yang sepi banget ya. Ya ada sih petugasnya, satpam atau apa. Cuman kan ya nggak selalu standby mereka gitu. Ada di posnya gitu. Kalau gua amit-amitnya langsung diapa-apain sama orang ya, mau gimana lagi gua. Nah, ini udah kawasan Grand Wisata guys. Jadi gua buat video ini bukan dari Setu nyampe Sunter ya. Gua paling nanti gua cut di situ aja lah. Gua putus di Grand Wisata situ ya. Jadi gua ini mau mengekspor tempat-tempat yang sepi di daerah Setu. Karena gua kalau udah di Kalimalang ya ada aja sih orang ya. Kalau di Kalimalang kan pasti kan jalan utama ya. Ya banyak lah orang-orang yang udah jam segini udah pada jalan kemana gitu. Ya truk-truk pun juga banyak jam segini. Nggak sepi-sepi banget kayak di sini gitu. Ini sebenarnya juga belokan enak guys ya, cuman ditutup. Kan kopet banget. Ya masalahnya itu kan gua puter baliknya itu jauh banget guys, di sana masih jauh banget puter baliknya. Ya oke lah kalau macet, daerah situ macet sih oke, bisa ditoleransi gitulah. Oh iya macet. Sebenarnya di situ nggak macet gitu. Jadi orang yang lawan arah ini juga lumayan banyak banget. Malah kita jadi was-was lagi bawaannya. Ya karena mereka kan juga pasti mikirnya kejauhan atau gimana lawan arah tanpa memikirkan orang lain gitu. Ya kalau dia nabrak trotoar sendiri sih nggak apa-apa. Yang ditabrak ini ya orang yang nggak tahu apa-apa ditabrak gara-gara orang yang lawan arah, kan nggak lucu. Nah ini ada petugasnya nih lagi keliling. Ya ini perukoan di daerah Grand Wisata. Oke, kita ambil ke kiri. Oke. Nah, sebentar lagi ini udah memasuki jalan Kalimalang guys ya. Udah lumayan rame lah gitu kalau di situ ya. Kalau di sini kan pasti dari rumah menuju ke Grand Wisata ini sepi banget. Nah, kalau udah nyampe sini sih gua udah tenang-tenang aja gitu. Insya Allah aman lah gitu. Ya udah guys ya, mungkin di kesempatan pagi hari ini gua temanya adalah mengekspor jalan yang sepi di daerah Setu Bekasi ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Gua juga mau fokus berkendara karena perjalanan gua juga belum setengahnya. Jadi gua mau fokus biar cepet sampai maksudnya. Cepet sampai di Sunter. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like biar tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.